Bab 390. Energi kematian. Bang. Di lapangan, suara keras bergema, dan seluruh panggung Qianlong bergetar hebat. Api dan arus listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar ke sekitarnya. Segera, api dan arus listrik menyebar ke tepi panggung Qianlong, dan menabrak tirai cahaya dengan keras. Ada suara ledakan yang keras, dan tirai cahaya yang menyelimuti panggung Qianlong pun tiba-tiba muncul banyak retakan halus, dan kemudian, di mata semua orang yang ketakutan, seluruh tirai cahaya terbuka dengan bang. Api dan arus listrik terus menyebar ke sekeliling, dan semua orang ketakutan. Pada saat ini, Hasan Qian dan Sino Feng yang sebelumnya menghilang muncul di lapangan, dan keduanya melambaikan tangan kanan mereka. Menyesal, kan? Tiba-tiba Hasan Qian berkata, meskipun anak ini tidak memiliki bakat super jenius seperti gadis itu, tetapi di antara seluruh pendekar hitam benua, dia juga dianggap yang terbaik. Sekarang, kamu telah melihat kemampuan bertarungnya yang sebenarnya, bagaimana? Apakah kamu menyesalinya? Kelopak mata Sino Feng berkedut, dan kemudian dia dengan dingin mendengus, jadi apa? Dia benar-benar hebat dalam kekuatan dan bakat, tapi dibandingkan dengan Bravo ini dan gadis itu masih jauh lebih buruk. Jika dia bisa mengalahkan Bravo ini, aku bisa memberi dia kesempatan dan biarkan dia bergabung dengan sekte King Yuan kami. Hasan Qian menggelengkan kepalanya. Ketua sekte King Yuan ternyata meminta orang sombong ini untuk datang ke medan perang kuno. Tidak bisakah orang tua ini melihat bahwa anak itu sama sekali tidak tertarik dengan sekte peringkat 9? Bahkan, Hasan Qian merasa sedikit menyesal saat ini. Karena dia menemukan bahwa warrior yang benar-benar benih yang baik. Meskipun kekuatannya saat ini mungkin tidak sebagus Bravo dan Irenean, potensinya sangat besar. Bagaimanapun, dia lahir di tempat yang relatif terbelakang dalam keterampilan hitam dan teknik seperti wilayah selatan. Jika ada pelatihan dan bimbingan sekte besar, di masa depannya biarpun tidak bisa menjadi master super seperti leluhur pendiri sekte pedang, tetapi seharusnya menjadi pedang kultivator yang bisa meninggalkan nama harum dalam sejarah benua pendekar hitam. Hanya saja umur warrior yang terlalu pendek. Benda yang bisa meningkatkan umur, bahkan para monster tua pun akan tergila-gila padanya. Dengan sedikit menghela nafas, Hasan Qian mengalihkan pandangannya ke panggung Qianlong. Di atas panggung Qianlong, ada kekacauan. Di atas panggung Qianlong, nyala api halus dan arus kilat ungu Qingyun saling berhadapan. Di bawah, warrior Yang dan Bravo tidak lagi berada di posisi semula, dan keduanya sudah naik ke tepi panggung Qianlong saat ini. Kengerian api hantu dari alam baka dan kilat ungu Qingyun, bahkan jika mereka berdua sangat kuat dan sangat menakutkan, tetapi tidak mungkin untuk mengabaikan mereka sepenuhnya. Setelah sekitar 1/4 jam, keduanya mulai bergerak pada saat yang sama, dan kemudian mereka perlahan berdiri. Tubuh mereka berdua sangat mengerikan, efek sisa dari api hantu dari alam baka dan kilat ungu Qingyun memengaruhi mereka berdua, tetapi bagaimanapun juga, hanya memengaruhi mereka dan tidak menyebabkan kerugian yang berarti bagi mereka. Hush! Pada saat ini, angin bertiup kencang, dan segera, warna merah cerah muncul di dada Bravo. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Warrior yang mengerutkan kening. Setelah dia berdiri tadi, dia menggunakan ilmu pedang untuk mengendalikan pedang invincible untuk melancarkan serangan. Itu juga berhasil. Namun, setelah pedang invincible menusuk kulit di dada Bravo, hanya berhenti di sana dan tidak bisa masuk lagi. Melihat warna merah menyala di dadanya, wajah tenang Bravo tampak mengerikan, dan dengan gerakan tangan kanannya,
kilat ungu King Yun tiba-tiba berubah menjadi cahaya listrik yang jatuh ke atas kepalanya. Arus listrik muncul di seluruh Bravo. Dengan tangisan, tinju kanan menghantam warrior Yang. Ledakan dengan satu pukulan, arus kilat ungu King Yun besar seperti ular sanca raksasa keluar dari tubuh Bravo, dan aura menakutkan meledak ke arah warrior Yang. Melihat arus kilat ungu King Yun yang menyetrum seperti ular piton raksasa, warrior yang tidak berani lengah, pikirannya bergerak, api hantu dari alam baka melintas di depannya, dan pikirannya bergerak lagi, api hantu dari alam baka tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi gelombang api dan bergegas menuju arus kilat ungu King Yun. Bang! Keduanya bertabrakan, dan suara keras meledak lagi. Dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul, dia sudah berada di belakang Bravo yang seluruh tubuhnya dipenuhi arus listrik, cahaya dingin menyambar, dan pedang tulang naga di tangan warrior yang datang ke punggung Bravo. Namun, sebelum ujung pedang menyentuh kulit Bravo, arus listrik tiba-tiba memental mengenai tubuh warrior Yang, dan warrior Yang langsung terpental mundur beberapa meter. Melihat arus listrik yang seolah-olah tertutup oleh jaringan listrik Bravo, warrior Yang menyipitkan matanya. Metode lawan dalam mengendalikan kilat ungu King Yun ini jauh lebih baik daripada metode dia dalam mengendalikan api hantu dari alam baka. Warrior Yang, aku harus akui, aku meremehkanmu sebelumnya. Awalnya mengira kilat ungu King Yun ini bisa menyelesaikanmu, tapi aku salah. Jangan khawatir, aku tidak akan meremehkanmu lagi. Bravo perlahan berjalan menuju warrior Yang. Saat dia berjalan, arus kilat ungu King Yun yang seperti ular tipis terus-menerus menyebar, kekuatannya menakutkan, seperti dewa guntur. Ketika dia mencapai jarak 10 kaki di depan warrior Yang, Bravo berhenti, dan untuk sesaat terdiam, sosok Bravo meledak tiba-tiba, seperti guntur, dan langsung datang ke warrior yang mengerutkan kening dan memegang erat pedang, siap menyerang. Tetapi pada saat ini, mata Bravo bersinar dengan warna yang mengerikan, dan kemudian dia berkata dengan lembut, ledak. Selesai bicara, jaringan listrik meledak dari tubuh Bravo dalam sekejap, menyelimuti dia dan warrior Yang. Dalam jaringan listrik, warrior yang memegang pedang tulang naga di tangannya, auranya kental hingga ekstrim, dan dia bersiap untuk menghancurkan jaringan listrik dengan pedang. Pada saat ini, Bravo tiba-tiba menyemburkan arus energi hitam pekat yang kecepatannya sangat tinggi, dan menyesap ke dalam tubuh warrior yang dalam sekejap. Mata warrior yang menyusut dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba membeku di tempat. Pada saat yang sama, tangan, leher, dan wajahnya langsung menjadi hitam. Dan di tubuhnya, di mana aliran energi hitam lewat, itu langsung berubah menjadi hitam pekat. Jaringan listrik menghilang. Ketika semua orang melihat pemandangan ini di lapangan, semua orang tercengang. Apakah warrior yang mati seperti ini? Di antara hadirin, melihat situasi warrior yang saat ini, alis Irene An sedikit mengernyit, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, energi kematian, aku tidak menyangka makhluk punah seperti ini muncul lagi. Irene An bicara untuk pertama kalinya, ada keseriusan di matanya. Energi kematian. Apa itu energi kematian? Ketika seseorang baru saja meninggal, energi kehidupan dalam tubuh akan berubah menjadi energi kematian, dan energi kematian ini akan tinggal di dalam tubuh untuk jangka waktu tertentu sebelum menghilang di dunia ini. Energi kematian ini sangat menakutkan, karena dapat secara langsung menghancurkan kehidupan energi manusia. Selain itu, energi hitam, kekuatan gaib dan berbagai teknik rahasia tidak berdaya dengannya, karena secara tegas, itu bukan milik jenis energi apapun.
Sangat sulit untuk menggunakan energi kematian semacam ini untuk digunakan sendiri, karena jika seseorang gagal mengatasinya, maka akan diserang balik oleh energi kematian itu. Karena itu, sejauh ini, tidak ada yang orang di benua yang dapat menahan energi kematian. Melihat warrior yang pupilnya menghitam, Irenean menggelengkan kepalanya pelan, energi kematian masuk ke dalam tubuh, meski master alam suci muncul, warrior yang tidak bisa diselamatkan. Sayang sekali, ada satu orang yang mungkin memiliki kesempatan untuk mengejutkan dirinya sendiri. Di samping, Sino Feng mendengus dingin, dan berkata, dirasuki energi kematian ke dalam tubuh, bahkan jika kamu dan aku mengambil tembakan, tidak ada gunanya. Toh dia tidak akan hidup lama, cepat atau lambat, dia akan mati. Bebaskan diri lebih awal dengan mati saat ini. Mendengar itu, Hasan kian mengerutkan kening, Sino Feng ini terlalu pelit. Tapi yang dikatakan pihak lain adalah kebenaran. Itu saat ini, bahkan jika dia menyerang, itu tidak berguna. Hal-hal seperti energi kematian, bahkan mereka pun sangat waspada. Hal semacam ini, benar-benar tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan benda spiritual langit dan bumi pun tidak. Bagaimana cara Bravo mempraktekkan energi kematian ini? Setelah merenung sejenak, memikirkan pena raksasa di tangan Bravo, wajah Hasan kian tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang jelas. Jika dia mengingatnya dengan benar, seharusnya senjata dao buku penghakiman dan pena penghakiman, karena hanya keduanya yang dapat menyebabkan energi kematian keluar dari tubuh orang yang baru saja meninggal. Tapi bagaimana keduanya muncul di tangan Bravo? Ketahuilah, dua benda ini adalah senjata hitam andalan milik Dewa Alam Baka. Di panggung Qianlong, Bravo melirik warrior yang dengan ringan, dan kemudian, dengan gerakan pergelangan tangannya, buku penghakiman muncul di tangannya. Dia membuka lembar kedua, di baris pertama halaman kedua adalah nama warrior yang, dua kata besar. Tanpa ragu, Bravo memegang pena penghakiman dan jatuh ke arah nama warrior yang. Bersambung.